Okay, good morning. Welcome to our emerging technology class. We are now in week 12 and we move to another topic after what for classes, previous classes we discuss about database, web service, and the using of JSON. Okay, it will still use our previous project, and also still there is a relation with the movie application, our movie application. So you can see in our previous meeting, we edit the movie. We can also add the child for the movie for the genre. And in the movie, there is a poster that we just put it in a dummy image from I don't remember. A dummy image from kitten, Place Kitten. There is a dummy image from Place Kitten. And today we will try to upload the image by using camera, and also use picking image in the gallery. So this time we will use camera and gallery. We have to use our gadget or emulator. We cannot use, I think, Google Chrome for this session. Okay. And also, if you use iOS emulator, like I used it before, it also can use for picking image. So this time I will use Android emulator, because iOS emulator can use for camera and picking image. And after we pick the image, maybe we have to process it first. For example, we resize it. Maybe we have to put some watermarking, or maybe you have to rotate or manage the color and something. There is some processing here also. We use in this picking image picker plugin, and this processing we will use there is image plugin. The name of plugin is image, Flutter image. And also we have to put to store our files into the system in our application. And for that reason, we have to also install another plugin for getting the directory, application directory. The plugin name is Pet Provider. So today we have to install image picker, Pet Provider, and Flutter image. And next, for uploading, after we process and store to a file, we will upload it by using base64 image. And in server, we also have to prepare web service. There is one PHP file we have to provide for getting the base64 data, and then put in some directory for the image. And we will use the movie ID for
file name in the server. For example, if we want to put the image for apa ya, yang pertama itu ya, data pertama 189, nanti filenya juga 189 JPG. So we not need to add another field for this image. Okay, we will continue our previous project. Please open it and maybe run it first. Okay, for getting photo from gallery or camera, there is one simple way and powerful plugin. We can use image picker here. Image picker. This one image picker. In iOS, we have to put some setting in info.plist, info please file. There is some string for with variable and as photo library user description. You have to put any description here. Why you need to use the camera, or why you need to use the photo library. This one is for camera. This one for the photo library. In iOS, we have to put it in info.please. There is an iOS. This is the Android. This one is iOS. There's a file here, info please. In iOS, there is info please. If in Android, we have usually use in app src main. This one, Android manifest. Okay. In iOS is info please, and we have to put new key here, new key, and as photo library usage description and camera usage description. And in Android, starting version 31, I think this one. Oh, 29. Before 29, no configuration required. And for API after 29, you have to put request legacy external storage to true. Okay, I think my emulator is below 29. If you have device, for example, you run in device and your device, I think it can be have API more than 29. You have to put in this one in application Android request legacy external storage to true. Okay. This one also we added while we have to contact a web service that you not use HTTP, uses clear text. The default is have the Android have to contact the HTTPS. If we use HTTP, we have to put this one. And this one for today, we have to put it for storing the image.
storing and picking the image from library. Okay, I will put that in chat. Okay, we have to install our image picker by using this image picker and version in YAML, and then we put the import. This one, the import. We will put the image picker in edit movie. We will put it in edit movie. So we have to put the import here in the of the edit movie source. Okay, first in PubSpec, open the PubSpec. Okay, save. Okay, and then also save the Android manifest, and then open our edit pop movie. We will use it here. So we put the import here. Ketiknya salah ya nanti. Okay, in our implementation, we will use the image picker for picking image in edit. Belum login. Put image in the edit, this one. This one. We put the image picker here, and after we pick the image will reset in the box, image box here. So we put first image box and the default image. For example, we use blank image. We can use blank image from this URL, or you can set it by your own blank image. For example, using person image or something. This one is like upaya.fun blank.jpg. Nah, this one the default image. If there is no image in a poster, we will use this one. Okay. We put in image network wrapped in padding, this one. And if we see error message overflow with message error here, we have to change our column, root column with single chat scroll view, and wrap it with single chat scroll view, and then column, or just replace it with list view. Okay, maybe first we will add this one. We will add this one right before submit button. After runtime,
before submit button here. Oke. Oh, kemarin sudah diganti ya. Kayaknya kemarin sudah melebihi, jadi sudah diganti. Oke. Just replace column here. Replace with this view. I think in our application already replace it. So this one is the image default if there is no image poster in application. Okay, we can click it. We can click it and then showing option for using camera or using in gallery. In order to make it can be clicked, we have to put gesture detection here, gesture detector. Grab the image network with gesture detector, and then we prepare a function here, so picker. The function explain in the next slide. This one is the function for show picker. That one will open modal bottom sheet. There is a modal in the bottom and have two menu. The first one is for gallery and the second one is camera. There's an icon related with the text. Okay, we can put it first, so picker, and then we put the gesture detection. Okay, and the second one new for camera here. Okay, so picker is ready, and then we wrap image with gesture detector. I will put it in chat first. Show picker. Okay, and then gesture detector. This one, the image. There is child here. Put the gesture detector in. After the padding and gesture detector have child the image. We have to put another.
we'll put the padding after add with gesture detector in the chat. Okay. Next, okay, we will try it first. In this step, we can click it, and there is the option here in the bottom. Nah, this one. But if we click it, no any action, we not yet add any action here. Still just open and also the bottom modal and fill it with an option in list style. In form of list style, there is an icon and a text. List style. There's an icon, reading icon here, and the text. Okay. When we user click gallery, the application will open the gallery, and when click camera, application will use the camera, the Android camera here. So we have to put another function to call it. Okay, before calling the camera and the library, we will put another import for input and output. We use dart.io. And we also put a variable to store the image. For example, we use underscore image variable here. When we finish our picking, or when we finish the picking the input, we will put the image with the file, and this file will be shown in our image box. So we have to put in the image box this one. If image not equal to null, we can use the file. If not, we use the image network blah 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 here, taken from upaya.fun blank.jpg. Okay, we modify it first. We add the import.io. And we prepare the variable for storing our image. We can put it here. And after the image have already picking the image for storing here, after user using camera or picking some image in the gallery, we have to put the image in our image box. So we have to put this condition. This condition, put it in the image box, our image box. In one. Okay. Okay, I will put this new padding
for image box here in chat. The first time we just put an image network with image file from upaya.fun blank JPEG, and then we add the gesture detector, and now we put the condition here. If there is an image, we will use the image. If not, we will use the blank JPEG. Okay. Next, we will prepare the function for picking image from camera and picking image from gallery. Then function name img gallery for the gallery and underscore img camera for camera. Okay, this one is our self name, so you can just replace it with another name. Okay. For using the gallery, we use get image source dot gallery here. We can set the quality. After we get the image, it will be automatically set the quality and the resolution. And we will put the result in the image here. Wrap it in set state, so our interface will be refreshed with showing this image. Also in camera, the different we use here is get image source. Sorry, this one should be like this. Ya, gini harusnya. Okay, I set the image quality 20. It's the results use just 20% of quality. Okay, you can set it from 0 to 100. Okay, and after we get the image from camera, also the image will be stored in underscore image variable and refresh the interface. Okay, we put these two functions. Ketambahan karakter aneh tadi saat saya enter. Okay, I will put in chat these two functions. Okay, next. After we put the function, we have to call it in our menu. So we put it in on top of the list style here. Now this one, we already have the on top. We can put it here.
uh, gallery, we will use image gallery, and after calling the function, we call navigator of context pop. It will close the menu, the bottom modal menu. Okay, we put a gallery, and also we put image camera. Image camera. Oke, K tadi ya. Kamera. Ya. Navigator of pop contact used for closing this one. This one. When we click, open the camera, and this model will be closed using the pop this one. Okay. Okay, maybe some emulator have to ask some permission first. Okay, we will see it here. Sometimes there is a permission before we using. Good. Hanya harus di restart. Okay. Okay. Click. For example, we use gallery here. Ada error. No implementation font for method picking image on channel. Login gallery. Kok error? Itu yang salah. Coba yang satunya. Error juga. Apa ya? Bentar ya. Cek dulu. I/O sudah, image speaker sudah, Android manifest sudah. Debug juga. Sudah. Ini nggak perlu. Bentar ya, dicek. Mungkin versinya sudah beda sekarang. 844 example big image source sudah sama.
Ulangi. Speaker sudah, import sudah. Coba saya clean dulu ya. Oke. Terclean. Sebelumnya soalnya pakai iOS. Kalau application mas volume, ada yang salah memang. Line number X, column number application. Android manifest. Ya, sebelumnya yang 8 ini. Request legacy external storage. Coba dihapus saja dulu ya. Mungkin versinya malah dia jadi nggak bisa karena tadi kan versi lama ininya. Apa namanya? Ininya simulatornya. Apa kalau versi lama dikasih itu malah error gitu. Ya, kayaknya begitu. Oke, saya coba lagi. Klik. Galeri. Nah, itu udah harusnya muncul begitu. Ya, di allow aja. Terus nanti dia akan milih galeri. Saya sudah siapkan galerinya ya dari kameranya sendiri. Silakan yang ini. Nanti akan muncul di sini. Ya. Ini tetap bisa diklik untuk munculkan yang tadi karena gestur detektornya kan tetap ada. Nah, itu tetap bisa muncul. Kalau kita milih kamera. Nah, cuma yang kamera ini di emulator ini nggak bisa. Ya, tapi sudah saya coba di device itu bisa. Ya, silahkan dicoba kalau di device sendiri gitu ya. Saya agak kesulitan menampilkan device di sini di apa Mac ya. Kemarin di ini sudah pernah sih cuma patah apa kadang putus kadang sambung gitu. Jadi untuk yang kamera nggak bisa saya lihatkan.
Tapi harusnya bisa, sudah saya coba kamera, nanti ada minta akses ke kamera. Nah, kemudian dia kayak di slide ini nanti bentuknya. Ini saat di galeri, nanti kalau ada banyak galeri di situ bisa dipilih. Untuk yang kamera biasanya ada emulator yang bentuknya kucing di ruang tamu gitu. Ruangan gitu, bisa digeser-geser. Ya, pas di sini saya mengalami error. Nah, tapi sudah dicoba di device beneran nggak error. Oke, silahkan dicoba dulu. Mungkin untuk yang kamera ininya, tapi harus di device ya. Mungkin lebih enak di device. Kalau yang di emulator kan bentuknya cuma gini-gini aja. Nah, gini-gini buat dummy saja. Okay, so we already success for picking gallery and actually also using camera, but it cannot try in this emulator. Okay, next we have to submit it and uh, upload it in server, upload it to server. But before we upload, there is some additional process. Maybe you can use it for any kebutuhan khusus tadi tugas akhir atau apa untuk memproses dulu ininya image-nya gitu. Okay, we move into next chapter about processing image. Sometimes the image from gallery or camera not directly used or uploaded in system. Okay, the image from today's gadget usually have a high resolution. Jadi kadang besar sekali hasil dari kamera itu. Kalau kita langsung upload cukup berat ya. Saya pernah buat aplikasi untuk absen selfie. Jadi absennya menggunakan kamera selfie. Terus untuk kamera-kamera yang baru-baru itu besar-besar dari 2 mega gitu. Padahal untuk absen kan juga terlalu butuh bagus gitu ya kameranya. Pokoknya dia ada di wajahnya kelihatan gitu saja. Jadi perlu akhirnya dilakukan dulu dikecilkan resolusinya ya, biar kira-kira 100 kilobaitan cukup. Jauh sekali kalau misalkan semua waktu absen tuh pagi-pagi kira-kira berapa ya, 3.000-an pegawai itu absen semua dengan resolusi tinggi semua. Nah, pasti akan bandwidth-nya akan berat gitu ya, akan berat dan menghabiskan space juga di server, padahal filenya nggak terlalu perlu untuk high resolution. Nah, itu perlu direduce dengan ukuran tertentu sehingga size-nya kecil. Juga mungkin sering dipakai untuk memberikan watermark, adding a watermark di yang aplikasi tadi, apa namanya, absen tadi juga ditambahkan dia pas selfie tadi itu pada jam berapa, namanya siapa, jam berapa, kemudian sama X sama Y, latitude longitude-nya, dari posisi selfie dia dari mana, begitu. Ya, untuk latitude longitude tidak diberikan, mungkin kalau misalkan TA-nya atau ada project seperti itu bisa mengambil namanya plugin locator, ya, locator kalau nggak salah, gampang sekali pakainya kok. Jadi saat selfie di resize sama ditambahi watermarking. Biar apa? Biar dia nggak pakai
foto-foto lama gitu. Nggak pakai foto lama, kemudian X sama Y-nya harus beneran di lokasi dia eh, harusnya absen begitu ya. Sebenarnya sudah dicek sih. Jadi absennya itu tidak akan aktif kalau dia nggak ada di lokasi sekitar absen. X, Y-nya sudah dicek sebenarnya, tapi ya sekalian dikirim. Oke, itu oke. We will add a new variable for storing image after process. Uh, just call it underscore image process here. So the image will be processed and then stored in image process. And for doing manipulation, we use Flutter image packet nih. Flutter image packet. This one. Flutter image is a Dart library providing the ability to load, save, manipulate in variety of different file format. It support this file, PNG, JPEG, Targa, GIF, ICO, and just read only for PMP, TIFF, etc. And this one, we can see the documentation. There is many function here. We can draw character, drawing string, adding string, we can set the brightness, we can set the normal contrast, we can create convolution. Ini mungkin perlu waktu ada proses apa itu di AI ya, the convolutional image. We can crop, resize, rotate, drawing circle, drawing another image, drawing pixel one by one. Jadi pixel-pixel di tempat-tempat tertentu bisa kita set dengan warna tertentu. Drawing line, drawing rectangle, create an emboss, fill float, flip di apa namanya? Ya di flip ya, dicerminkan. Create grayscale, add random noise, normalize, quantize, remapping color, smoothing, sepia, sudah cukup banyak ya Fignet. Pakai library ini sebenarnya sudah bisa untuk ngedit-ngedit foto juga, kayak editornya default dari aplikasi itu, defaultnya dari Android. Ada kontras, brightness, gamma, hue, dan sebagainya. Ya, tapi kita hanya coba dua saja dulu. Ya, nantinya mungkin kalau misalkan diperlukan di project yang lain, kalian bisa pakai untuk yang fungsi-fungsi lainnya. Itu untuk image, install di PubSpec ya, pakai image ini. Bisa install in PubSpec. Also, we need also path provider. Path provider used for finding commonly used location. Jadi begini, lokasi untuk Android, aplikasi Android sama itu aplikasi iOS itu beda. Nah, kemudian cara ngambil lokasinya juga cukup sulit. Nah, yang ini cukup memudahkan, tinggal kita ambil nama-nama path tertentu begitu. Ya, nantinya akan kita pakai untuk menyimpan di sini. Get external storage directory. Nah, kalau kita manual, ini di Android sama ini di iOS itu beda. Caranya beda. Tapi dengan satu plugin bisa dianggap sama. Jadi source kita bisa jalan untuk
uh, kedua platform begitu dengan source code yang sama. Oke, oh tadi lupa ya. Oke, add import. Ini dikasih as image biar karena penggunaan image ini cukup sering gitu ya. Image biasa itu agak sering. Jadi kelas yang ada di sini nanti kita aliaskan menjadi IMG. Atau ini bisa sebagai IMG kelas dan sebagainya atau IMG paket, nah, terserah sebenarnya. Ya, biar eh, tidak tabrakan sama image ya karena kalau image kan kayak sering dipakai gitu. Ya, ini mungkin pakai kelas yang lain namanya. Oke, we put it is so in above of our edit movie ya. Ini disimpan, simpan dulu, import ditambahkan, lakukan juga untuk pet provider. Copy pet provider, add to YAML, save. Also use it in edit pop movie. Ketiknya beda, nah, diganti. Masih merah, ini belum disimpan tadi. Ya, sudah. Kalau yang itu tadi ada di sini. Kalau misalkan mau cari locator, 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 geolocator, geolocator, kelas non location. Ya cuma nanti selain ini kayaknya perlu juga ngeset apakah ada plugin untuk ngecek eh, dia pakai apa itu namanya fake, fake GPS atau enggak. Ada satu plugin lagi juga perlu dipakai karena kayaknya sih kalau yang geolocator ini saja itu masih tembus. Jadi ada kalau buat absen ada yang nakalan begitu dia pakai GPS fake GPS, masih bisa tidak terdeteksi. Ya, ini perlu ditambahkan lagi untuk fungsi apa plugin untuk fake GPS ya. Saya lupa. Latar plugin GPS. Nah ini class location. Class location. Nah ini kalau memang dia nyala fake GPS-nya dia langsung bisa diketahui. Ya itu mau misalkan butuh gambar sekaligus lokasinya ya. Kemarin kayaknya ada yang TA butuh itu. Nanti bisa dicari lagi caranya untuk yang lokasi. Tapi yang sekarang gambar sudah, kemudian kita tambahkan watermark ya, watermark sama di resize. Okay, for processing image we use specific function here, process photo. First, we will get the directory with get external storage directory. Ya.
Nanti bisa dicek ini tempatnya di mana ya. Bisa di print, dia dapat tempat get external storage directory itu secara fisiknya ada di mana lokasinya. And ini pakai future, maka kita bisa pakai then, atau ini bisa dikasih asinkronus, kemudian di depannya ini dikasih await. Nah, ini juga bisa, bebas pilih yang mana. And we will use readtime.now millisecond since epoch. Ini membuat angka yang selalu berbeda. Dia tiap milisekundnya, dia kayak angka integer yang gede, tapi dia selalu berbeda. Dari mulai 0, epoch 0. Nggak tahu kapan. Jadi dia nambah terus gitu. Setiap detiknya nambah. Nanti bisa juga dicek pakai print untuk ini dapat apa. Jadi fungsinya ini untuk mengambil unique file name. Ya, jadi agar nama selalu unik. Kemudian akan ditaruh di sini. Value-nya tadi ada path-nya, kita taruh filenya dengan nama yang unik ini .jpg. Oke, kemudian dibuat filenya. Ini filenya masih kosong. Ya, buat file kosong dulu. Nama filenya yang tadi disiapkan di depan, image process. Oke, kemudian kita baca image. Ya, baca image yang tadi dimasukkan di temporary. Kemudian temporary ini temporary ini kita copy dan sekaligus di resize. Dijadikan width-nya 480, height-nya 640. Ya, karena poster kan biasanya bentuknya portrait gitu ya. Saya resize, kemudian dimasukkan variabel temporary kedua. Jadi ini untuk resize. Kemudian yang berikutnya ini menuliskan drawstring, ditulisi kuliah Flutter gitu. Ya, X,Y-nya kiri atas, kan kiri atasnya 4,4, jadi agak mepet ke kiri atas gitu ya. Kalau agak mau bawah ya ini nanti ditambahi, kalau agak ke kanan ini ditambahi. Dengan font Arial 24, dengan warna 250, 100, 100 ini merah. Jadi nanti ada tulisan di image-nya kuliah Flutter. Misalkan kita habis kamera, di foto muka kita gitu ya, nanti di kiri atas foto, ya mungkin di dekat rambut gitu, akan ada tulisan kuliah Flutter. Kemudian disimpan, ditulis ke file kosong ini. Ya, ditaruh di set state. Image prosesnya nanti yang menggunakan image proses akan refresh, akan re-render. Nah, jadi biar tampil di image box, kita ganti tadi yang tadi image biasa underscore image diganti dengan image proses ini. Ya. Kemudian yang tadi setelah milih ya, setelah milih atau pilih gambar atau setelah kamera itu ada set state, ini dihapus saja karena biar nggak double set state-nya. Karena di proses foto ini kan sudah ada set state. Yang ini nggak langsung dipakai, tapi dia dipakai di proses foto. Di proses foto sudah ada set state yang ngeset underscore image process ini. Nah, yang di sini diganti dengan image process. Jika image process tidak sama dengan 0, maka ditampilkan. Nah, maka nanti tampilannya ada gambar yang ada tulisannya begini. Oke, kita tambahkan proses foto.
Oke, proses foto. Sorry, we have to put first file image process here, file underscore image process equal to no. We put this one. We put the image process here. Proses foto. Ini petiknya ada yang salah ya, JPG-nya di belakang salah. Ini I will put it in chat. David nggak berhasil pet provider 2.06. Dicek di ini ada. Nah, di sini mungkin pakai yang mana tadi, pet provider. Ngikuti yang di sini boleh. 2.06 ya sudah. Yang kita pakai tadi berapa? Errornya apa David? 2.0 berapa tadi? 4 ya. Errornya karena pakai pet provider 2.05. Diturunkan saja nggak apa-apa kalau memang bisa. Ada biasanya sih kita cari-cari version. Nah, kadang ada komponen yang dia juga menggunakan plugin, ada plugin menggunakan plugin lain. Nah, itu harus kita sesuaikan. Kadang satunya kita pakai ini, satunya harusnya pakai ini begitu. Ya, nanti saat disimpan kadang tabrak-tabrakan begitu. Nah, ini pakai saja yang bisa, misalkan langsung loncat saja ke 200 ini, atau mungkin yang sebelum null safety yang ini. Nanti coba aja salah satu-satu. Habis nyoba ini misalnya error, langsung loncat ke sini dulu gitu. Masih error, loncat ke sini. Dicoba ya, tadi sudah. Sekarang prosesnya dipanggil di function is ready. We put the function right after we get the image here from image camera or from image gallery. We not use set state here. Not use set state because the function already have set state. Proses foto. Ini proses foto. Misi, Pak. Oh iya. Iya, ini errornya ternyata STK-nya, Pak. Yang pakai yang versi sebelumnya bisa. Enggak juga sih. Yang 1 titik itu require SDK, jadi ini the lower depend on path provider with require SDK minimum. Ya, coba itu ada dari Raffi 2.0.4. Setting SDK itu di, sebentar saya agak lupa. Di PubSpec juga deh.
Ini nih ya SDK mungkin bisa diganti juga di situ. Kalau mau pakai SDK yang sesuai. Atau lebih enak ya daripada ganti mungkin nanti pengaruh banyak di yang lain-lain. Pet provider aja Bisa, yang Pak. diganti. Hmm? Sudah bisa pakai versi 2.0.4. Yang 4. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sip. Oke, sampai ini ya proses foto dipanggil di saat selesainya milih file atau pakai kamera. Set state-nya dimatikan karena di dalam proses foto sudah ada set state, jadi image ini nggak dipakai di interface, yang dipakai diganti image proses. Nah, jadi yang di interface kita ganti mana tadi? Nah, ini kita ganti image proses. Ini juga image proses. Oke, ada chat lagi. Oh, sudah. Sip. Oke, we will try to get image again from gallery. Klik galeri kucing ya. Error. Oh, kayaknya ada tambahan lagi nih. Itu apa namanya tadi? Storage directory. Nah, ini kayaknya ada tambahan lagi di file pet provider. Pet provider. Hmm, ada penjelasannya. Ini saja. Kayaknya mungkin ada tambahan di Android Manifest juga. Nah, mungkin ini perlu di restart lagi. Kita Shift R ya. Shift R dulu. Kalau masih error juga nanti di build ulang, run flutteran ulang. Jupiter. Ayo klik galeri. Oh, error ya. Unhandled exception, missing plugin exception. Ini
juga kadang ganti-ganti juga ininya. Nah, sudah pernah saya buka juga. Oh, di close dulu. Oh, Flutter Clean lagi. Ya. Flutter Clean lagi. Flutteran lagi. Ada warning untuk yang pet provider itu. Tapi kayaknya nggak apa-apa, untuk catatan. Oke, coba lagi. Galeri. Nah, ini bisa. Tadi error karena mungkin butuh, nggak tahu dia butuh ngompel ulang untuk ininya. Library-nya. Kuliah Flutter. Ini tulisan ini dapat dari proses. Dapat dari proses di sini. Drawstring. Ya, kuliah Flutter. Warnanya merah. Ya, misalkan diganti gambar yang kucing tadi juga akan ada gambar aslinya kan nggak ada, hanya ada tambahan ini. Nah, biasanya biar kelihatan itu dia gabungan antara warna gelap sama warna cerah, ya. Mungkin putih sama abu begitu untuk bikin warnanya. Jadi saat gambarnya itu gelap, dia akan terbaca yang putihnya. Saat warnanya itu cerah, dia akan yang terbaca yang hitamnya, gelapnya. Jadi ini mungkin biasanya ada dua warna yang jejeran gitu. Misalkan begini. Putih itu apa? 250, 250, 250. Kuliah Flutter. Ada lagi kuliah Flutter lagi. Ini gelap. Misalkan 30, 30, 30. Mungkin ini agak geser sedikit begitu, 5,5. Oke, yang waktu gelap ini ya, waktu gelap dulu mungkin. Yang ini yang waktu gelap. Nah, ini yang kelihatan juga yang gelap. Ini mungkin yang cerah ini. Misalkan nanti masuk ke yang gelap-gelap ini, nanti yang lebih kelihatan yang putih. Nah, ini kelihatan yang hitam ya. Yang putih nggak terlalu kelihatan. Tapi nanti saat kita, yang kameranya nggak bisa, nanti kalau misalkan di tempat kalian ada kamera, kan bisa foto yang gelap-gelap, nanti dia akan kelihatan yang putih tulisan.
karena kita bikin dua warna sebenarnya di sini. Itu teknik yang biasanya sering dipakai. Yang tadi saya ceritakan di sini, kalau yang di absensi biasanya ada waktunya ya, kasih waktu ya, jam, tanggal, sekarang, kemudian sama lokasi, latitude, longitude-nya. Gitu. Oke, kita sudah selesai di chapter yang kedua, yaitu memproses foto. Misalkan mau yang coba-coba yang lain, ada apa tadi? Putar-putar ya, per image. Bukan ini. Rotate misalkan. Ini untuk gambar lingkaran. Ini flip ya, horizontal. Misalkan dibalik ya, berarti ini ya, coba image source-nya, kemudian flip mode-nya. Source-nya, kemudian mode-nya. IMG. Oh, sebelum ditulis sih harusnya dibalik dulu. Habis di resize. Tem3 gitu ya. Tem3 sama dengan image dot flip. Image yang diproses ada tem2 dengan modenya mg dot flip dot horizontal. Horizontal itu vertikal ya, biar kebalik. Nah, kepalanya di bawah. Berarti ini tem3, ini tem3. Jadi ini di resize, terus kita balik, terus kita tambahkan karakter string. Jadi coba lagi. Ini harusnya kebalik kucingnya. Ya betul ya. Nah itu kan gelap, yang kelihatan kayak yang putihnya gitu. Kalau kita kasih hitam tok lebih nggak kelihatan. Nah ini kucingnya kebalik. Gitu. Termasuk brightness, kontras, tadi bisa dipakai juga ya. Parameternya juga bisa dilihat di situ. Misalkan jadi gray, smooth, yang biasa kelihatan apa? Net agak susah, parameternya banyak. Invert ini jadi warnanya jadi itu ya, warnanya jadi kayak dibalik warnanya. Kayak apa untuk foto itu? Nah, ini kayaknya dibikin lagi bisa sih, nggak usah bikin variabel baru. Image 3 sama dengan image 3 gitu pun bisa kayak invert. Ya ini mungkin biar
masing-masing tersimpan gitu aja. Kayaknya diproses ulang gitu kayak gini bisa. Coba tuh. Nah, tadi gini apa? Ya, di invert namanya ya. Istilahnya apa sih? Kayak klise gitu ya. Kalau di foto-foto lama itu yang masih pakai klise gitu. Oke, nanti bisa dicoba yang lainnya. Kita masuk bagian daftar terakhir yaitu upload image ya. Kayaknya cepat hari ini. Oke, next we will upload image process to server. In server, the image will be stored in image directory with file name equal to movie ID. For example, if we edit ID 189 itu yang ini ya, Sin City ini 189. It will have a poster kok bisa 47. Keliru. Ini juga 189 sesuai dengan movie ID-nya. The image process will be sent in base 64 encode format. Kalau ini berarti kita butuh menambahkan folder image ya. You may need to create the image folder and set it to writable. Jadi mungkin perlu dibikin dulu karena kita tidak meng-create foldernya, tapi kita langsung menggunakan folder tersebut. Jadi perlu ditambahkan dulu nih. Loginnya kemarin pakai yang mana? Bentar ya. Oh ini yang hybrid bukan. Flutter ada sendiri kemarin. Ya, ini. Then we have to put images ya. Create new directory. Ya, di klik kanan di folder di NRP Anda, klik kanan, create directory, and also we have to set the permission. Setelah direktorinya ada, diklik kanan lagi, kemudian file permission. Nah, ini bisa di-write, mungkin yang execute enggak ya. Bisa di-write oleh public, ini yang penting di sini. Ya, kadang lupa itu nanti kita jadi nggak bisa ngupload. Prosesnya sudah betul, PHP-nya betul, tapi filenya nggak ada karena tidak diberi hak akses untuk menciptakan ini ya, untuk usernya, user yang login, user yang pakai yang browsingnya. Oke, untuk PHP penangkapnya ini cukup sederhana. Jadi yang tadi kita akan kirim dengan base 64, jadi kayak string panjang dengan encode gitu, yang panjang dengan encode, nanti diterima, kita decode ya, base 64 decode, kemudian disimpan dengan fungsi file put content. File put content. Nah, ini bisa saya
kopikan saja di slide, bentuknya seperti itu. Di sini mungkin bisa saya kopas tuh. Upload pop movie poster ya namanya. Upload pop movie poster, silahkan dipakai. Oke. Oh ya, untuk projectnya kita nunggu yang kelas hybrid dulu. Ya, rencana saya disamakan saja dengan kelas hybrid biar kalau misalkan kalian ambil hybrid dan ambil ini biar nggak terlalu berat gitu. Jadi apa yang di sini tuh web service dan database itu bisa dipakai ulang. Jadi fokus ke client side-nya, ya fokus ke Flutter-nya. Berarti cek dulu ya, bentar ya. Di hybrid sudah keluar belum? Harusnya sih minggu ini. Nah, nanti coba dibaca-baca. Ketambahan mungkin ketambahan kalau di hybrid dia nggak sampai plugin untuk nambahi materinya ada, tapi mungkin nggak diwajibkan untuk ada di aplikasi UAS-nya, di project UAS. Nah, cuma nanti karena kita sudah masuk di sini, ya yang ini kita wajibkan untuk yang bisa kamera. Jadi pasti ada gambar di situ, nanti tambahannya tambahan ini aja. Untuk yang lain-lain harusnya sih bisa mengikuti web service yang sudah ada di hybrid begitu. Ya, biar nggak terlalu berat. Tadi mau ngapain? Mau ngecek hybrid ya. Bagi yang ngambil hybrid yang semoga nggak terlalu berat. Nanti yang ngambil React juga, misalkan ngambil tiga-tiganya hybrid, Flutter React, nah biar nggak terlalu berat, masing-masing projectnya sama, web service-nya bisa jadi satu gitu. Oh, ini sudah keluar. Detail project UAS. Yang sosial media sama email app. Kayaknya yang sosial media lebih menyenangkan gitu ya. Ini ada email bisa dihapus. Sosial media saja ya kayaknya ya. Nah, kalau yang sosial media kan bisa kita tambahkan foto dari galeri maupun dari kamera. Nanti saya detailkan, tapi sebisa mungkin dengan tema yang sama sehingga web service-nya bisa ikutan gitu ya, ikutan. Gitu. Oke, sampai mana tadi? Itu tentang proyeknya minggu depan saya detailkan. Filenya ya sudah saya taruh, silahkan taruh di chat, silahkan ditaruh di server masing-masing. Oke, untuk submitnya jadi ini ditaruh di setelah submit yang data. Kita lihat sebentar. Oke, this one.
Bisa ditaruh di sini boleh. Setelah sukses gitu ya. Setelah sukses. Oh, di sini. Nah, di sini. Setelah sukses, kita ada snack bar, kemudian muncul ya, atau jadikan satu begini. Snack barnya satu saja boleh. Ditaruh di sini juga nggak apa-apa biar bareng dia, nggak menunggu result. Jadi setelah kirim ini ya, langsung di sini. Jadi proses ini tidak menunggu dulu, langsung kita juga mensubmit gambarnya gitu. Terserah mau yang mana. Kalau ini ditaruh di sini, nanti dia akan ya ininya nggak nunggu dulu selesai prosesnya. Kita kopas saja dulu. Mungkin coba yang kita menunggu sukses dulu ya, baru sebentar. Kemarin sudah sampai sukses. Kemarin sudah ya kayaknya ya. Nah itu sukses mengubah data. Ya mungkin kita taruh data lah, sukses mengubah data, taruh sini ya. Ini disesuaikan untuk ininya, uploadnya. Nanti kalau pakai ini nanti ya masuk ke tempatnya ini, temannya ini. Oke, disesuaikan dulu. Oke. Jadi submitnya ikut submit yang sudah ada. Begitu kita pilih gambarnya, data di submit, foto juga di submit. Bentar, belum di refresh. Oke, ini dulu ya. Oke, saya submit. Kok lama keluarnya dapatnya? Oh, error. Ini harus ada perubahan ya. Kalau nggak ada perubahan, dia nggak dapat result ya. Nah, sukses mengubah data. Mungkin yang file agak lama, nah ini sukses upload file. Yang edit tadi harus ada ini perubahan agar kita mendapatkan mungkin fungsi editnya itu memang kita kemarin masukkan jika ada record yang berubah ya. Ini affected terus. Jadi kalau nggak ada isi yang berubah, mungkin affected terusnya tidak lebih dari satu, jadi ikut masuknya di sini. Makanya upload filenya juga nggak dapat. Kalau ada perubahan sedikit, misalkan di judul, nah ini affected terusnya satu, baru masuk ke sini, kemudian baru masuk ke sini. Oke, ini tadi sudah sukses. Bisa kita cek di image-nya, folder image. Nah, di sini sudah ada dua yang 189, mungkin yang tadi ya, yang tadi. Yang ini saya kemarin nyoba.
289 yang barusan ada filenya. Kalau mau dilihat mungkin lebih enak saat kita pakai untuk lihat detailnya. Saat kita lihat detail, ya kita ubah langsung menjadi ininya. Kemarin kan pakai place kitten, nah, ini kita ubah langsung menjadi itu di detail pop. Masuk detail pop, place kitten kita ganti. Oke. Jadi saat kita lihat detail pop, tadi yang sensitif ya. Mau di refresh dulu. Nah, yang ini. Sebentar, yang kita kirim kayaknya salah. Harusnya yang dikirim yang setelah diproses ya. Cek di slide-nya. Yang dikirim 64 image. Image batch ini diambil dari image ini salah. Ini harusnya image proses ya. Makanya kok gambarnya masih gambar aslinya. Harusnya kan sudah kita balik, sudah kita tambah tulisan, sudah kita convert, invert, sudah kita invert. Ini diganti ya, image proses. Mana tadi? Nih, image proses. Ulang lagi. Di Nah, ini harusnya bentuknya gini. Kita submit. Nggak bisa, harus diedit tuh. View forward 4. Di submit. Sukses mengubah data. Filenya dikirim. Sukses upload file. Nggak berubah file. Oke, dia nggak bisa menumpuk ikannya. Harus bentar, di PHP itu apa untuk direct file? PHP direct file. Unlink. Nah, unlink. Kita unlink dulu. Biar bisa gambarnya, posternya ditumpuki. Ini ya, ini
unlink. Kalau misalkan nggak ada, biar nggak error, pakai ini add ini. Jadi dia kalaupun nggak ada filenya, unlinknya kan error, tapi terus meneruskan ke oh, kode selanjutnya, ke baris selanjutnya. Jadi kasih add. Oke, saya coba lagi. Jangan-jangan belum di restart tadi. Coba ininya. Oh, belum disimpan juga. Nggak tahu tadi butuh unlink apa enggak jadi. Oke, ulangi lagi. Edit. Submit. Harus diganti. Proses mengubah data. Terus upload file. Tetap. Hmm. Nah, itu deh. Next. Ini jadi kosong karena sudah kita ubah. Apa? Oke, sukses membuat data. Sudah upload file. Oh, karena memang ini sudah bisa. Ini yang gagal tadi karena sudah ada filenya. Jadi kayaknya perlu kita tambahkan unlinknya gak jalan berarti. Nanti dicek lagi ya, unlinknya itu mungkin gue butuh pad. Oh, ini juga harusnya kalau sudah ada isinya kita jangan pakai ini lagi. Ya, kalau sudah ada isinya harusnya kita pakai yang sudah ada tadi. Saya coba lagi. Nanti runtime saja. Sukses. Terus sukses upload. Tapi kayaknya nggak berubah. Nah, tetap ya. Di kode kita sudah berhasil, cuma nggak bisa untuk yang kedua kalinya karena dia belum bisa mereplace. Ya, tadi sudah saya tambahkan unlink. Ini sudah saya tambahkan unlink, tapi kayaknya masih error. Mungkin dia butuh pad anunya, fullnya gitu ya. Nanti dicek lagi. Ya, sementara begini dulu nggak apa-apa. Ya, ini yang Max. Nah, ini yang Sin City tadi yang belum berubah karena kita salah ngirim data sebelum diproses. Ya, yang Mac ini sudah setelah diproses baru dikirim. Yang dikirim adalah yang sudah selesai diproses.
Jadi masing-masing ini nanti kita bisa set gambarnya. Oke, kita selesai kayaknya. Oh, masih ada satu kayaknya. Out bikin ini mungkin sering dipakai juga. Misalkan setelah selesai di suatu halaman baru, dia otomatis balik ke halaman berikutnya dan harus merefresh. Harus merefresh. Nah, itu bisa menggunakan ini. Saat memanggil, misalkan yang edit movie kan dipanggil, kemudian bisa pakai .den. Ya, kasih den, ada go back functionnya. Misalkan namanya on go back, kemudian kita berikan function future on go back. Nah, ini buat ngetes aja sih, buat cek aja. Kemudian di on go back kita bisa lakukan set state, misalkan set state baca data. Gitu. Jadi yang tadi misalkan habis diedit, ya ini kan belum refresh ya. Ini juga harusnya back, saat back biar baca data lagi. Nah, ini kan sudah dua waktu kita back. Nah, ini masih sama. Nah, itu bisa dengan cara ini. Saat diklik yang ini, ya kita tambahkan then on go back. Nah, dari saat selesai, saat ditutup, dia akan masuk then-nya ini. Dia akan memanggil go back, dan di go back ini dia looping apa? Bukan looping. Dia akan set state render. Dia akan re-render. Gitu. Oke, kita bisa taruh di sini untuk contohnya ataupun di edit tadi. Yang edit tadi kayaknya juga begitu. Misalkan planet Jupiter, kita edit menjadi planet Jupiter Saturnus. Kita simpan. Sudah mengubah data, kita back. Ini masih planet Jupiter. Nah, biar ini planet Jupiter Saturnus, nah kita perlu tambahkan ini begitu. Ya, kita coba tambahkan then dari edit movie. Di detail ya, di detailnya saat klik edit ya di sini. Nah, ini kasih then. Oke. Gimana tadi? Navigator push, oh, navigator push yang di sini. Nah, yang ini. Nah, ini. Then-nya di navigator push ada fungsi on go back ini. Kita tambahkan feature on go back di situ. Jadi on go back dia nanti akan refresh. Ya, jadi ini dikasih then, manggil fungsi, fungsinya mau refresh. Itu ceritanya. Coba saya reload. Ya, saya coba ya. Ini masih planet Jupiter. Edit. Saat edit sih sudah Jupiter Saturnus harusnya. Ya, karena memang dia kan ngambil data lagi ya kemarin. Misalkan saat Jupiter Uranus.
Saya simpan. Tugas ubah data, kemudian back. Nah, dia nanti akan refresh. Panggil go back menjadi, nah ini ikut refresh begitu. Planet Jupiter Uranus. Gitu. Jadi ini mungkin nanti diperlukan juga di project saat update sesuatu, saat balik kok berubah gitu ya. Karena memang dia kan nggak di load ulang. Yang di load kan yang barusan tampil di load, ambil data, diubah datanya, ternyata data ini juga ikut berubah. Maka ini wajib di load ulang. Nah, biar dia ngeload ulang, ditambahin. Saat ditutup anaknya, kemudian dia memanggil fungsi untuk nge-reload. Oke, pas sekali ada size kecil, ya gampang sekali. Tambahkan username dan date time when photo is taken in the image before uploading process. Jadi yang tadi kuliah Flutter mungkin bisa ditambah di bawahnya gitu ya. Nama usernya siapa, kemudian kasih tanggal dan jam ya saat fotonya dipilih atau diambil. Saja gampang. Edit pop movie .dat.uls ya. Minggu depan kita masuk di sebentar saya cek, kayaknya ini internal, bukan internal, SQLite kalau nggak salah, SQLite ya. Tapi di 2 pertemuan terakhir itu tidak dibuat untuk project ya, tidak dimasukkan di project sebagai pengayaan materi. Jadi nilai project diambil dari nilai-nilai harian antara week 8 sampai, saya cek sebentar, dari week 8 sampai week sekarang ya 12, 8, 9, 10, 11, 12, ada 5 ya. Nilainya 50%. Dari sini 10%, 10%, 10%, 10%, nanti tambah ini 10%, pas 50, project UAS juga 50. Gitu. Project UAS-nya akan menggunakan yang tadi sama dengan projectnya Hybrid ya. Nanti saya detailkan minggu depan. Jadi pertemuan 2 minggu berikutnya tidak perlu ditunggu, misalkan mau mengerjakan projectnya, bisa langsung dikerjakan mulai hari ini, dicicil-cicil gitu. Oke, begitu dulu, terima kasih. Akan saya buat ininya nanti tempat untuk uploadnya ya. Saya taruh di grup aja untuk update yang tadi. Ya, saya taruh di WA group untuk file yang berubah hari ini. Kemudian dimodifikasi untuk membuat yang sedikit tadi, kayaknya cuma 2 baris cukup itu. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Hmm.